mati. Nah, naik ya, naik lagi. Lagi bang. Maju dong bang. Udah cakep di situ bang. Ininya mic. Yang penting Inara bang. Inara di tengah. Bang lihat Inara. Inara. Antri. Antri di tengah. Bang lihat sini dulu bang. Tante. Kasih jalan ya. Yang satu HP dong. Dulu HP. Aman. Oke, udah semua. Oke, udah semua. Oke, bang. Oke, bang, mungkin bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih waktunya sudah menunggu. Jadi hari ini menindaklanjuti somasi terbuka kami yang sudah dilayangkan kepada pihak-pihak terkait pencemaran nama baik terhadap klien kami. Hari ini kami bersama klien kami Tenri yang hari ini juga didampingi oleh ibunya, ada pacarnya, ada omnya dan juga seluruh anggota rekanan dari omnya dari Pekat. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. Itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP jungto pasal 45 UU ITE. Ya, adapun pihak yang kami laporkan setelah kami berkonsultasi karena ini di media sosial, jadi siapapun yang mengepost, merepost, menyebarkan itu semuanya dilakukan penyelidikan. Nah, jadi tidak hanya tertuju pada Inara ataupun Virgon, tapi semua pihak yang ikut merepost, menyebarluaskan itu nanti akan menjadi ranahnya kepolisian untuk bisa memeriksanya. Nah, jadi hari ini Tenri juga tadi sudah membuat laporan, sudah ada uraian singkatnya. Ya, nanti kita tunggu saja prosesnya. Bukti apa bang yang dilaporin bang? Yang dilaporkan bukti apa aja bang? Ya, buktinya tentunya postingan dari postingannya dari highlightnya Inara. Di situ kan ada highlight, dia tulisannya judulnya pelakor. Isinya adalah tentu surat pernyataan, kemudian juga ada foto-fotonya Tenri bersama pacarnya dan juga ada sebuah caption ya, caption yang menghujat atau mencemarkan nama baik dari Tenri. Bang, mempertegas saja, berarti terlapornya Inara dan Virgon. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena ini media sosial sangat luas sekali. Jadi setelah kami berkonsultasi, itu semua pihak yang menyebarluaskan, yang memposting, yang mendistribusikan itu akan diperiksa. Betul, tapi tidak ada nama terlapornya siapa? Itu terbuka, siapa saja. Memang buktinya kita tujukan kepada memang saudari Inara. Nah, tapi dalam proses penyelidikan nanti akan dibuka lagi siapa saja yang melakukan distribusi. Iya, oke, berarti buktinya itu dari Inara ya? Ya, bisa buktinya ada dua. Satu surat pernyataan yang diposting, yang isinya itu mencatut nama klien kami. Kemudian di situ ada statement bahwa dinyatakan melakukan hubungan badan. Kedua, buktinya adalah highlight dari Instagram postingannya, story-nya Inara yang dengan judul pelakor. Nah, itu kita sudah capture, kita sudah sampaikan di penyidik. Jadi ini bisa disebut melaporkan Virgon dan Inara nggak sih bang? Karena kan tadi sebutnya masih terbuka ya, maksudnya ya, penegasannya aja bang. Ya, kalau sekarang kita sudah tahu siapa yang membuat peristiwa ini menjadi gaduh, yang menyebarluaskan, yang memposting itu siapa. Tapi kan untuk lebih jelasnya karena ini ada ranah penyelidikan, silakan nanti pihak kepolisian yang menjelaskan. Ya, tapi kan somasi terbuka kemarin itu diarahkan kepada Inara dan Virgon. Betul kan? Betul. Nah, untuk laporan ini tidak diarahkan Inara dan Virgon. Tidak diarahkan ya, saya garis bawahi. Semua. Inara juga, Virgon juga, semua pihak yang kemudian nanti bisa mendistribusikan, mengupload atau membuat perkara ini atau cerita pelakor ini menjadi viral. Berarti diarahkan ya bang? Kayak berapa jumlah yang repost atau secara spesifik itu belum ada bang? Ya, memang itu tadi saya bilang itu adalah ranah penyelidikan karena ini sifatnya media sosial, nanti akan dilihat siapa saja. Artinya kan kita juga tahu
dari akun, dilihat dari highlight itu ada Inara itu juga memposting dari akunnya orang lain yang mention dari Tenri. Kemudian juga ada anonymous yang mengkomen bahwa membenarkan, oh iya dia sebagai pelakor dan lain-lain. Itu juga dalam materi penyelidikan. Artinya terbuka siapa saja, tidak hanya nama-nama yang kita sebutkan dalam somasi terbuka. Dan tadi kan Terakhir kamu bang, semuanya bang. Ada permintaan maaf dari Permintaan itu seperti maaf apa? Ya. itu apa tentang pencatutan nama ya, bukan mengklirkan nama dari Tenri itu sebagai pelakor. Jadi kita tunggu aja prosesnya biar kepolisian yang melihat prosesnya sejauh mana. Inara mungkin gimana nih? Masih kurang. Si Setelah Inara udah minta maaf laporan masih ini. kurang menurut Egi sendiri. Kalau saya semua selain ke lawyer aja ini. Apa yang buat sakit hati terhadap Tenri itu kan ke Inara. sampai Kan sampai nama ibu juga ya. Nama ibu saya gara-gara disebut ya baruasin foto. Ibu saya jadi banyak menghujat gitu. kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Inara agar bisa dimaafkan Harusnya minta maaf sih. secara langsung ke ibu? Berarti kalau udah minta maaf ke ibu, kalau Laporan. coba terus seperti itu. Gini, jadi oke, baik saya ambil alih ya pertanyaannya. Jadi gini, permintaan maafnya itu kan adalah versi dari Inara sendiri. Tapi kan dia juga tidak mengklirkan statusnya yang disebut sebagai pelakor. Tidak hanya cukup hanya minta maaf karena telah mencatut nama, tapi kan statusnya nama baiknya klien kami harus dipulihkan, harkat dan martabatnya harus kembali seperti semula. Itu yang belum dilakukan oleh Inara atau pihak-pihak lain yang nanti akan diperiksa, ternyata ditemukan melakukan distribusi atau merepost itu. Itu yang jadi concern kami. Makanya nanti dalam proses penyidikan ini kan, dalam proses penyidikan tentunya ada tahap-tahap yang akan kita lalui. Terbuka untuk masalah RJ, yaitu bukan wewenang kami, tentunya wewenang dari kepolisian. Apapun itu prosedurnya kita jalani saja. Tapi bang, ini agak unik bang. Virgon kan tidak ada menyebarluaskan atau tidak ada menyebutkan nama. Kenapa turut disomasi terbuka dan turut ya bahasanya ya meskipun baru melaporkan akun tapi turut dilaporkan gitu? Ya tadi saya bilang kita tidak spesifik menyebut akun-akunnya siapa saja, ya kan? Jadi semuanya itu yang kemudian repost, mendistribusikan, memposting itu masuk dalam materi penyelidikan. Jadi tidak hanya fokus terhadap Virgon. Kalau ditanya kenapa Virgon disomasi terbuka, karena kan kalau kita lihat itu pernyataannya itu kan kalau nggak salah di Agustus 2022. Nah, viralnya ini kan mungkin di bulan bulan April ya kan, akhir April. Nah, ketika itu diposting, kalau memang Virgon tahu itu tidak benar, kenapa dia tidak klarifikasi? Ya kan? Kenapa dia kemudian tidak bilang oh salah, bukan Tenri, tapi orang lain. Makanya di dalam somasi terbuka rekan kami kan sudah sampaikan, ini kan bukan Tenri. Anda sebut siapa? Jangan kemudian Anda seolah-olah membenarkan bahwa itu adalah Tenri. Dan highlightnya adalah ini kan disebut melakukan hubungan suami istri, padahal faktanya enggak. Kan itu kan akibatnya sangat fatal. Apalagi Tenri ini juga masih muda, karir masa depannya masih panjang. Itu yang sekarang jadi concern kami, makanya kita ingin memulihkan nama baiknya Tenri, kita ingin mengembalikan harkat dan martabatnya dengan cara melakukan upaya. Mungkin dari pihak keluarga mungkin yang dilaporkannya berapa gitu? Ya kalau kami tadi ada sebut beberapa akun, tapi itu yang kami ketahui. Tapi ketika nanti dalam penyelidikan ada akun-akun lain, ya kami serahkan kepada kepolisian. Oke, Tante, mungkin terkait fotonya dipublish di sosial media, reaksi pertama Tante seperti apa, dan Putri Tante kan juga turut serta ya, sempat menanyakan langsung ke Tendra atau seperti apa tentang permasalahan yang terjadi. Nah, kalau terkait menyebutkan mencantumkan foto, menyebutkan nama, pastilah saya langsung tanya ke anaknya, kok ada foto saya, kok ada nama saya. Terus saya bilang udah tunggu, sabar, kita akan proses nanti. Ya menahan diri lah. Keluarga juga seperti itu, kita pesan benar-benar jangan ada yang membalas komen apapun. Nanti biar kita yang selesaikan berdua dengan keluarga inti dulu. Anak dituduh sebagai orang ketiga gimana nih Tante? Saya rasa saat seorang ibu ya sedih pasti, marah pasti. Tapi kembali lagi orang berbuat seperti itu masa kita akan balas
ketika dia posting di media sosial, kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya, gimana ya, nggak puas lah, gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa, diseret-seret gitu. Setelah melaporkan mungkin perasaannya gimana nih? Ya. Setelah melaporkan. Kalau masalah laporan, saya mengikuti. Perasaan Tante sendiri gimana? Setelah membuat laporan ini, bagaimana? Ya, setidaknya ada langkah hukum ya. Kita juga mau membuktikan ke keluarga bahwa kita nggak diam gitu. Nggak hanya sekedar dihujat, kita diam, enggak. Kita juga ada upaya hukum. Karena kita ada di negara hukum ya, kita harus mengikuti itu. Oke, Tante, dampak dari yang diterima Tante artinya di lingkungan sekitar ataupun biasa ya, keluarga besar gimana Tante? Jadi dampak yang paling besar itu antara menghadapi anak kita yang dibutuhkan dengan menjawab pertanyaan dari keluarga besar, dari lingkungan sekitar, itu yang kita nggak bisa jawab satu-satu gitu. Tapi Tante sendiri mau tahu nggak sih pertemanan Tentri dengan Virgon sendiri, atau mungkin Tentri cerita mah Tentri punya teman ini gini. Selama ini semua teman dia selalu dikenalin ke keluarga. Kalau memang teman disebut teman. Kalau memang pacar dia bilang ini pacar saya. Soalnya kan kalau keluar rumah izin kan, ya. Bilang sama siapa, kamu pasti Siapa? nanya Namanya siapa? namanya siapa, rumahnya di Apa mana kamu gitu. Dia sebagai apa? Iya. Teman, pacar itu dia harus jelas. ketika berita ini muncul gimana nih Tante? Kan selama ini kan Karena selama ini kita tahu ya teman, hanya teman biasa aja. Oke, mungkin Tante terakhir, Ada lagi? apa sih yang mau diharapkan kepada Inara sendiri, kan sudah mengutarakan permintaan maafnya kemarin di publik, apakah harus bertemu langsung atau seperti apa sih? kan kemarin nggak nyebut nama ibuku, cuma nyebut nama berdua doang. Iya. Jadi nggak sesuai ekspektasi lah. Permintaan maafnya ya. Kan Tapi tadi kalau kan- bertemu langsung nantinya gimana nih? Mungkin Ya itu kita rembukin dulu ya sama keluarga Ivi dan keluarga Berarti belum ada komunikasi dari ibu atau Inara belum ada. Tante sendiri pihak sana kan juga menyebutkan nama Widi juga kan, kamu kan juga sempat melontarkan nama itu. Gimana nih, berarti memang sebenarnya bukan buat ke kamu atau hanya untuk ke Widi atau bagaimana itu? Nggak ngerti kan yang ngepost dia. Aku nggak ngerti gimana pokoknya ya teman-teman aku tahu itu bukan aku. Oke. Ya, ada lagi yang disampaikan? Teman-teman ada yang disampaikan? Omnya mungkin udah. Bukti laporannya abang. Bukti laporannya bisa dilihatin bang. Pegang Tentri aja. Kiri. Ke depan Nara. Tentri ke kiri. Kiri. Atas bawah aja megang. Udah ya. Udah ya. Makasih. Apa tuh? Makasih ya teman-teman. Komen. Makasih juga sudah didampingi oleh rekan-rekan Virgon. Mau ngerjain tugas Pak. Iya. Maaf ya, buru-buru. Bang Pajar. Rini Hamzah. sesuai yang disebutkan itu. Sesuai sama yang di tag itu. Rini Hamzah. Sama kan Tante ya? Sama di tag Sama itu. persis. Sesuai. Nanti sebagai orang tua jadi makin merasa harus protektif nanti sama keadaan Tentri, atau mungkin sosok Tentri memang sudah menjadi anak yang memang menurut Tante apapun Sejauh itu ini, cerita gitu. Ya betul. Sejauh Sambil ini jalan ke saya bawah. percaya penuh dengan anak saya. Itu aja sih. Ketika akhirnya berita ini muncul sebagai orang tua pun mungkin pasti kan depresi banget ya maksudnya anak dihujat begitu. Gimana? Pasti jadi membagi antara kita Inara. gejolaknya kita bergejolak nih, tapi kita lebih menenangkan keluarga karena yang kita takutkan ada ini Sambil jalan. Hati-hati, hati-hati tante. takutnya keluarga itu tidak kontrol. Reportnya gimana nih? Caranya kita keluarga jangan ada yang komen. Sama gimana? Berarti Nah, respon keluarga besar gimana?
Berarti respon keluarga besar sempat ingin berbuat sendiri atau bagaimana?